FMKI. Di sini kita akan melanjutkan presentasi dari kelompok, dimulai dari kasus fiktif. Kepada kelompok dipersilahkan. Ya, terima kasih moderator. Saya ambil alih. Selanjutnya ada kasus fiktif ya. A 40 years old man who was diagnosed stroke. The patient has undergone surgery and radiotherapy, but didn't provide satisfactory result. The patient experienced loss consciousness, headache, vomiting, seizures, and partial paralysis. The patient lives with his family and two children who take care of him every day. The patient and his family know that the patient's condition is terminal and is estimated to only have a few weeks to live. The nurse in charge of the patient provides nursing care for terminal illness patients. Next. Next slide. Okay, the next is assessment. There are demography data termasuk initial patient, age, date of birth, gender, religion, the address, material status, and treatment room. Next. Okay, the next is health history. Main complaint is Mr. A complained about his pain in his head, vomiting, seizure, and complained that part of his body could not be moved or partial paralysis. The patient also experienced decreased consciousness. Selanjutnya ada history of present illness. Mr. S Mr. S suffered from stroke. The family said that the patient had complaint of headache with a scale of 7, vomiting 3 times a day, experienced seizure, and paralysis of part of the left body. When examined, vital signs were obtained BP 80/50, pulse 65, RR 23/minutes, and temperature is 36. The patient experienced a decrease in consciousness from compos mentis to somnolent with GCS 9. Next. The next is history past illness. The patients had been treated in different hospitals for the same disease. For family health history, the patient's wife said that the his father had a history of stroke and the patient's mother had a history of diabetes mellitus. Treatment historinya, the patient's family said that the patient had undergone surgery and radiotherapy, but didn't provide satisfactory result. The next is terminal patient awareness is open awareness. It means the patient and his family know that the patient's is incurable and is estimated to only have a few weeks left to live. The next is factors that need to be assessed. The first one is personal hygiene, includes skin, mouth, feet, nails, hair, eyes, ears, and nose. During treatment, the patient are routinely given personal hygiene by nurses, but sometimes his wife and children also help maintain the patient's personal hygiene. The next is pain. Oke, untuk mengukur skala pain ini, kelompok menggunakan skala ukur OPKRSTU sampai V. The first one is onset. Include when did it happen, how long, and how often. The patient's family said that the patient had complained of pain since suffering from a stroke 2 years ago. The patient family said that the pain lasts from approximately 10 minutes, and the patient family said that the patient had complained of pain that come and went but often return. Oke, selanjutnya ada provoking or include what triggers the pain, what makes the pain less or more. The patient's family said that the pain felt by patient was triggered by a stroke that was severe and long-standing. The patient gets worse when patients moving or doing activity. Selanjutnya ada quality. The patient family said the patient complained of severe
of severe pain, it feels like being stabbed and burned. For, for regionia, severe pain in the head and pain spread throughout the body. Next. Untuk severity-nya itu, the pain is on a scale of 7, treatmentnya. The patient family said that the patient had undergone various types of treatment, such as surgery and radiotherapy. The patient family said that the side of effect the patient's treatment were often nausea, vomiting, decreased consciousness, and headache. Uh, the next is understanding impact on patients. The patient family said that they know cause of the pain felt comes from the disease and the therapy the patient undergoes and activities are hampered and the patient's family feels sad when they see the patient in pain. The next is other values. The patient family said that, that the patient showed an attitude of having no hope atau hopeless what's whatever for his treatment. Next. Oke, di sini ada pemeriksaan asas ya. Ada untuk yang pertama ini ada tingkat nyerinya. Tingkat nyerinya ada di skala 7, lalu ada perasaan lelah yang hebat itu ada di skala 8, mual yang hebat dan parah itu ada di skala 5, stres yang hebat itu ada di skala 6, cemas ada di skala 7, pasien juga mengantuk ya ada di skala 9, lalu selera makannya buruk karena kan tadi pasien mengalami mual dan muntah juga ya. Untuk selera makannya ini ada di skala 5, lalu ada perasaan tidak berdayanya ada di skala 8 karena pasien cenderung menghabiskan waktunya di tempat tidur aja. Untuk sesak napasnya pasien ada di skala 3 serta masalah yang lain-lainnya ada di skala 6. Bisa di next. Ya, ini untuk skala pengukuran menggunakan ECOG ya. Jadi di sini pasien berada di skala 4, which mean unable to take care of oneself atau on himself, most of the time in bed, severe condition on or disability. Next. Ini ada fatigue assessment yang dimana total skornya itu ada 63 yang artinya itu pasien mengalami kelemahan atau kelelahan yang sangat hebat. Jadi next. Oke, lanjutin dari asesmen yang tadi. Selanjutnya ada airway. Breathing pasien setelah dilakukan pemeriksaan TTV, pasien didapatkan pernapasan pasien itu 23 kali per menit, dangkal, dan pasien itu menggunakan oksigen untuk alat bantu nafasnya. Selanjutnya ada aktivitas. Boleh di back lagi, Kak? Ya, selanjutnya ada aktivitas. Pasien ini tidak mampu yang melakukan aktivitas sendiri karena pasien merasa lemah. Terus semua aktivitasnya pasien ini dibantu sama perawat dan juga keluarganya. Untuk nutrisinya, pasien mengalami mual dan muntah, serta mengalami penurunan berat badan. Untuk eliminasinya, pasien tampak terpasang kateter dan sensory change-nya, the patient losses sensational. Next. Ini ada pemeriksaan sarafnya. Yang pertama ada nervus 1 atau nervus olfactorius. Untuk hasilnya itu tidak ada kelainan. Lalu yang kedua itu ada optikus yang dimana terjadi gangguan lapang pandang yang disebabkan akibat penyakit pasien yaitu stroke-nya sendiri. Lalu untuk nervus 3, 4 tiga, 3 dan 4 ya, pasien mengalami kesulitan menggerakkan mata ke arah tertentu. Lalu untuk nervus yang kelima, pasien ini mengalami kehilangan sensasi pada wajahnya dan kesulitan untuk mengunyah. Untuk nervus 6-nya itu ada facialis, yang dimana wajah wajah pasien tampak simetris, otot wajah ketarik di bagian sisi yang sehat, kehilangan kontrol pada ekspresi wajah, dan pasien juga sulit tersenyum atau menutup mata. Next. Selanjutnya ada nervus 8 atau vestibularis, yang dimana pasien mengalami gangguan pendengaran, vertigo, mual, dan masalah keseimbangan.
Untuk nervus yang kesembilan ada glossopharyngeus, yang dimana pasien mengalami kesulitan untuk membuka mulut. Untuk nervus sembilannya ada vagus, pasien mengalami mual, muntah, dan kesulitan menelan. Lalu selanjutnya ada nervus ke-11 accessorius, eh, yang dimana pasien mengalami kesulitan untuk mengangkat bahu atau lengan atau kepalanya. Lalu untuk nervus ke-12 ini ada hipoglossus, yang dimana lidah pasien tampak simetris, terdapat deviasi pada satu sisi dan fasikulasi, serta pasien mengalami kesulitan berbicara dan menelan. Next slide. Ya, di sini ada hasil pemeriksaan laboratoriumnya. Next slide. Oke, di sini kita masuk ke domain ya. Yang pertama ini ada physical health condition atau kondisi kesehatan fisik yang mencakup pengkajian nyeri. Di sini di sini kelompok menggunakan PKRST dengan eh, P-nya itu nyeri ketika bergerak atau tanpa aktivitas, nyerinya seperti ditusuk-tusuk, nyeri di bagian kepala dan menjalar ke hampir seluruh tubuh dengan skala nyerinya 7. Dan nyeri yang dirasakan pasien ini hilang timbul serta berlangsung selama kurang lebih 10 menit. Lalu untuk pengkajian dyspnea atau pernapasannya, pasien terlihat sesak dan setelah dilakukan TTV didapatkan pernapasannya itu 23 kali per menit, cepat dan dangkal. Untuk gastrointestinalnya, keluarga pasien ini mengatakan setelah dilakukan operasi, pasien menjadi sering mual dan muntah. Lalu untuk neurologisnya ini, keluarga pasien mengatakan pasien cukup depresi dengan keadaan sekarang yang dibuktikan dengan pasien mengatakan sudah putus asa dengan penyakitnya maupun dengan pengobatannya. Next. Ya di sini ada domain dua yang mencakup dukungan keluarga, dukungan emosional, keprihatinan praktis, dan juga harapan pasien. Untuk yang pertama ada dukungan keluarga. eh, Pasien ini tinggal bersama istri dan dua anaknya. Keluarga ini eh, sudah 2 tahun belakangan ini pasien tidak bekerja dan terkait kebutuhan serta tanggung jawabnya itu diambil alih oleh istri dan anaknya. Lalu dalam pengambilan keputusan ini pasien dibantu oleh istrinya. Selanjutnya ada dukungan emosional dan sosial. Keluarga pasien ini mengatakan bahwa sejauh ini keluarga selalu menemani dan mendukung pasien baik dari pengobatan maupun kebutuhan. Lalu keluarga pasien juga mengatakan sebelum sakit, pasien mengikuti kegiatan kerja bakti yang dilakukan setiap seminggu sekali di sekitar rumahnya. Pasien juga seringkali mengikuti kegiatan pengajian. Selanjutnya ada keprihatinan praktis dan perencanaan lanjutan. Pasien mengalami kelumpuhan di bagian eh, tubuh sebelah kiri dan keluarganya mengatakan sudah 3 tahun tidak melakukan pekerjaan terkait dengan kebutuhan ditanggung oleh istri dan anaknya. Namun selama dirawat, semua aktivitas pasien dibantu oleh perawat. Lalu untuk harapan pasiennya, keluarga pasien mengatakan pasien sudah tidak punya semangat untuk melanjutkan pengobatannya dilihat dari sikap pasien yang eh, tampak tidak semangat gitu, tampak tidak memiliki semangat. Lalu pasien juga sempat mengatakan bahwa pasien itu sudah putus asa terhadap penyakitnya. Bisa di next. Selanjutnya ada physical assessment atau selanjutnya ada psychological assessment atau kondisi psikologis yang dimana mencakup suasana hati dan minat, penyesuaian terhadap penyakit, sumber daya dan kekuatan, nyeri keseluruhan, serta penyakit mental yang sudah ada. Untuk yang pertama ada suasana hati dan minat. Keluarga pasien ini mengatakan selama pasien sakit, pasien lebih sering emosi. Tapi beberapa bulan terakhir, pasien lebih sering menyendiri dan kebanyakan diem gitu. Selalu menunjukkan sikap yang putus asa terhadap penyakitnya. Pasien juga sempat mengatakan tidak punya semangat hidup lagi. Lalu untuk penyesuaian terhadap penyakitnya, pasien dan keluarga ini tahu bahwa kondisi pasien sudah tidak dapat disembuhkan dan diperkirakan hanya memiliki waktu hidup selama beberapa minggu lagi. Untuk sumber daya dan kekuatannya, keluarga pasien mengatakan selalu memberi dukungan dan menemani pasien. Pasien memiliki istri dan 2 orang anak. Lalu ada nyeri keseluruhannya, pasien merasakan nyeri di bagian kepala
yang menjalar ke seluruh tubuh karena kesedihan dan kecemasan membuat kondisi klien semakin memburuk. Dan penyakit mental yang sudah ada ini, keluarga pasien mengatakan selama dirawat, pasien menunjukkan sikap yang putus asa dan ingin menyerah. Pasien sempat mengatakan bahwa dirinya merasa bersalah karena telah merepotkan anak dan keluarganya. Sedih, next, Kak. Selanjutnya ada pengkajian spiritual ya, yang mencakup hope, organized, personal, spiritually, and effect on medical care. Di sini ada yang pertama hope itu harapan pasien ini bersumber dari istri dan dua orang anaknya. Untuk organized religionnya ini, istri pasien mengatakan pasien selalu sholat 5 waktu dan sering mengikuti kegiatan kajian agama yang diadakan setiap seminggu sekali eh, di sekitaran rumahnya. Untuk personal spirituality, pasien dan anaknya memiliki keyakinan bahwa segala sesuatu atau segala penyakit yang datang hanyalah sekedar ujian dari Allah. Lalu untuk efek on medicalnya, istri pasien mengatakan akan menerima dan mencoba semua jenis perawatan yang dapat diberikan ke pasien sehingga atau sebagai bentuk upaya dan ikhtiar dalam meraih kesembuhan pasien. Next.